Kans juara dunia terancam, Fabio Quartararo frustasi. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, mengaku frustasi ketika peluangnya meraih gelar juara dunia MotoGP pada musim ini terancam. Fabio Quartararo memang masih memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2020 dengan 67 poin. Namun, performanya menurun pada 2 balapan terakhir. Padahal, pada 2 balapan pertama musim ini, Quartararo sukses meraih kemenangan secara beruntun alias back-to-back. Alhasil, posisi Quartararo di pucuk klasemen pembalap menjadi terancam, terutama dari pembalap Ducati Andrea Dovizioso yang sukses memenangi balapan MotoGP Austria akhir pekan lalu. Berbekal hasil tersebut, Dovizioso kini menempati peringkat kedua klasemen sementara pembalap dan hanya terpaut 11 poin dari Quartararo. Mengetahui hal ini, Quartararo pun mengaku frustasi. Hal itu membuat saya frustasi, kata Quartararo. Kemenangan Andrea Dovizioso pada MotoGP Austria 2020 membuat pembalap asal Italia itu kembali dijagokan naik ke podium kampiun pada balapan MotoGP Styria 2020. Apalagi, balapan akhir pekan ini akan kembali dilangsungkan di sirkuit Red Bull Ring, sirkuit yang dinilai cocok dengan karakter motor Ducati. Sebagai rival, Fabio Quartararo mengaku mengetahui pasti potensi yang dimiliki Dovizioso. Dia juga meyakini Dovizioso tidak hanya akan cepat di Red Bull Ring, tetapi juga di sirkuit-sirkuit lain. Tahun ini, kejuaraan dunia sangat terbuka dan Dovizioso sangat cepat di lintasan ini. Saya pikir dia juga bisa cepat di tempat lain. Ada banyak pembalap yang kompetitif sejauh ini, tetapi saya mencoba untuk memikirkan diri sendiri dan mencoba untuk bangkit juga, kata Fabio Quartararo. Ducati siapkan kontrak baru untuk Bagnaia. Direktur olahraga Ducati, Paolo Sciabatti, mengakui bahwa timnya saat ini sedang mempersiapkan kontrak baru untuk Francesco Bagnaia. Namun, pihak Ducati ternyata masih belum menentukan akan gabung di tim mana Bagnaia pada MotoGP 2021 nanti. Seperti yang diketahui saat ini, Bagnaia masih tergabung dengan tim Pramac Ducati. Kontraknya dengan tim satelit Ducati itu akan berakhir di penghujung musim 2020 mendatang dan karena itulah kontrak baru pun akhirnya disiapkan. Ducati tampaknya masih ingin terus bekerja sama dengan juara dunia Moto2 2018 itu. Terlebih, di awal MotoGP 2020, Bagnaia mampu menampilkan performa yang luar biasa. Bagaimana tidak, pada seri perdananya di MotoGP Spanyol 2020 saja, rider berjuluk Pecco itu mampu finish di urutan ke-7 dan saat tampil di seri kedua, ia hampir saja mengakhiri balapan di posisi podium. Sayangnya, kesalahan mesin telah membuat peluang Bagnaia merebut podium pertamanya di kelas MotoGP itu gagal seketika saat tampil di sirkuit teres tersebut. Lalu, nasib apes kembali mendatangi Bagnaia, di mana rider asal Italia itu mengalami kecelakaan di sesi latihan bebas pertama MotoGP Republik Ceko dan membuatnya absen di balapan tersebut hingga seri Austria. Meski nasib sial sedang dirasakan Bagnaia itu, namun setidaknya ada keberuntungan yang akhirnya menghampiri pembalap berusia 23 tahun, di mana ia akhirnya diberikan juga kontrak baru oleh Ducati. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Sciabatti, Ducati masih kebingungan bakal ditaruh di mana Bagnaia pada balapan MotoGP tahun depan. Apakah akan terus membela Pramac Ducati lagi, atau justru Bagnaia dipasangkan dengan Jack Miller kembali untuk membela tim pabrikan Ducati? Untuk sekarang ini, Sciabatti dan tim Ducati mengaku masih akan terus memantau situasinya. Satu hal yang pasti, Ducati setidaknya telah menjanjikan kontrak selama 2 tahun untuk Bagnaia. Kami saat ini sedang mengusahakan kontrak senilai 2 tahun untuk Bagnaia. Akan tetapi, sampai saat ini kami masih belum tahu tim mana yang akan membelanya nanti, kata Paolo Sciabatti. Johan Zarco resmi dihukum. Pembalap Avintia Racing, Johan Zarco, resmi mendapat hukuman atas insiden yang melibatkannya pada balapan MotoGP Austria kemarin. Balapan MotoGP Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Austria hampir berakhir dengan mimpi buruk. Kecelakaan mengerikan terjadi ketika Johan Zarco dan Franco Morbidelli bertabrakan ketika beradu cepat pada lap ke-9. Insiden bermula ketika Zarco berusaha menyalip Morbidelli namun melebar di tikungan kedua.
Morbidelli tidak bisa menghindar karena tidak mendapat ruang, serta efek angin dari slipstream yang membuatnya kesulitan menghentikan motornya. Benturan tidak terhindarkan, Morbidelli dan Zarco terbanting ke gravel sementara motor mereka terbang menyeberangi tikungan 3. Duo monster energi Yamaha, Maverick Vinales, dan Valentino Rossi hampir celaka karena nyaris tersambar motor kedua pembalap itu. Beruntung, semua pembalap selamat, hanya Zarco yang harus naik ke meja operasi karena mengalami patah tulang pada pergelangan tangan kanannya. Zarco menjadi bahan gunjingan karena dianggap melakukan aksi berbahaya hingga hampir mencelakakan 4 pembalap termasuk dirinya. FIM MotoGP Stewart akhirnya mengeluarkan keputusan setelah melakukan dengar pendapat bersama Morbidelli dan Zarco pada Kamis kemarin. Stewart memutuskan bahwa Zarco akan menerima penalti start dari jalur pit stop. Setelah evaluasi, kami menetapkan adanya bukti dari aksi tidak bertanggung jawab yang dilakukan Joan Zarco sehingga berakibat hukuman. Pembalap Prancis itu akan start dari pit lane pada balapan MotoGP berikutnya, tulis Stewart. Belum ada kepastian apakah Joan Zarco akan tampil pada balapan MotoGP Styria lantaran cedera pergelangan tangan kanan yang dialaminya. Valentino Rossi tegaskan akan balapan di 2021. Valentino Rossi berbicara soal masa depan karirnya di MotoGP. The Doctor menegaskan jika dirinya masih akan ikut balapan tahun depan. Spekulasi masa depan Valentino Rossi sudah menjadi perbincangan sebelum MotoGP 2020 dimulai pada Juli lalu. Hal tersebut lantaran posisi rider 41 tahun itu di tim Monster Energi Yamaha bakal digantikan oleh Fabio Quartararo di musim 2021. Kontrak Rossi sendiri bersama tim pabrikan Yamaha itu memang habis di akhir musim ini. Juara dunia 9 kali itu pun berada di antara dua pilihan untuk tahun depan, yakni memutuskan lanjut di tim lain atau justru gantung helm. Beberapa waktu menjelang bergulirnya MotoGP 2020, Rossi mengungkapkan jika dirinya akan memutuskan masa depannya setelah melihat pencapaian di 3 atau 4 balapan awal musim ini. Rupanya, hingga memasuki race keempat di MotoGP Austria pekan lalu, The Doctor mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Sempat gagal finish pada balapan pertama di MotoGP Spanyol, Rossi kemudian berhasil mendaki podium ketiga di MotoGP Andalusia. Pada 2 balapan selanjutnya, di Brno dan Spielberg, rider Italia itu menempati posisi kelima. Dengan hasil tersebut, kini Rossi berada di urutan kelima klasemen sementara MotoGP dengan 38 poin. Hasil tersebut dirasa cukup untuk dirinya terus melanjutkan karir balapannya hingga musim depan. Pernyataan tersebut disampaikan Rossi menjelang seri MotoGP Styria yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada minggu ini. Mantan rider tim Honda dan Ducati itu menyebut dirinya masih ingin melakukan hal-hal menantang di tahun-tahun mendatang, bahkan jika dia memutuskan pensiun sekalipun. Jika saya berhenti dari MotoGP, saya akan masih melakukan hal-hal yang berbahaya. Saya ingin mencoba sesuatu dengan mobil, mengendarai balapan 24 jam, yang mana semuanya berbahaya. Bahkan, bisa saja saya tinggal di rumah dan bersenang-senang naik kuda, atau saya harus tetap di tempat tidur. Selama saya mengendarai sesuatu, selalu ada resiko. Saya tidak akan mengubah pikiran saya untuk bakal lanjut terus tahun depan, kata Valentino Rossi. Hasil sesi latihan bebas 1 dan 2 MotoGP Styria 2020. Rangkaian MotoGP Styria 2020 telah dimulai pada hari Jumat 21 Agustus 2020. Rangkaian dibuka dengan sesi latihan bebas 1 dan 2 yang telah dirampungkan digelar di sirkuit Red Bull Ring Austria. Dalam sesi latihan bebas ini, para pembalap Ducati berhasil menyuguhkan penampilan apik hingga tampil dominan. Posisi pertama dalam daftar hasil sesi latihan bebas 1 MotoGP Styria 2020 pun ditempati oleh rider pramak Ducati Jack Miller. Miller berhasil mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 23.859 detik. Catatan manis pembalap asal Australia itu pun berhasil diikuti oleh Andrea Dovizioso. Dovizioso bertengger di urutan kedua dengan catatan waktu 1 menit 23.863 detik. Kemudian, urutan ketiga diisi oleh pembalap tim Tech 3 KTM Miguel Oliveira.
Pembalap asal Portugal itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 23.898 detik. Dilanjutkan sesi latihan bebas kedua MotoGP Styria 2020. Pada sesi kali ini, pembalap andalan tim KTM Red Bull, yakni Pol Espargaro berhasil menjadi yang tercepat. Espargaro sendiri akhirnya menjadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas kedua, usai mencatatkan waktu 1 menit 23.638 detik. Pembalap berjuluk Policio tersebut unggul 0,266 detik dari rider tim LCR Honda Takaki Nakagami yang berada di posisi kedua. Di posisi ketiga, hadir nama pembalap muda milik tim Suzuki X-Star. Joan Mir berhasil menempati posisi ketiga usai mencatatkan waktu 1 menit 23.907 detik atau terpaut 0,269 detik dari Espargaro. Sementara itu, pembalap utama tim Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, melengkapi posisi 5 besar sesi latihan bebas kedua MotoGP Styria 2020. Hal tersebut mampu didapatkan oleh Vinales usai mencatatkan waktu 1 menit 24,060 detik. Akan tetapi, hasil tersebut gagal diikuti oleh pemuncak klasemen sementara MotoGP 2020, yaitu Fabio Quartararo. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT itu hanya mampu menempati posisi ke-14 usai mencatatkan waktu 1 menit 24.643 detik saja pada sesi latihan bebas kedua MotoGP Styria 2020. Berikut hasil sesi latihan bebas 1 dan sesi latihan bebas 2 MotoGP Styria 2020. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.